Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu Guru hebat, saya Siti Haryati, CGP Angkatan 7, dari SMA Negeri 1 Andong, Kabupaten Boyolali, akan melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE dan budaya positif pada mata pelajaran kimia kelas 10. Selamat mengikuti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Rizka memimpin doa. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Rizka sudah memimpin doa. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Ini kesepakatan kelas kita. Yang pertama, ini adalah mengikuti kegiatan dengan semangat dan sungguh-sungguh. Disepakati atau tidak? Baik, yang ikut tampilan hari ini, di depan ya ada 7 poin. Kalau misalnya nanti seandainya ada yang keberatan, ada yang mau menyanggah, atau ada yang mau menambahkan, bahkan misalnya ada yang mau mengurangi, boleh ya. Karena ini kita buat kesepakatan dulu di awal. Oke, yang kedua, di sini mendengarkan ya. Oke, kemudian yang kelima menjaga kebersihan. Tadi 3 pagi sudah dilakukan ya? Sudah. Terima kasih. Kemudian memakai sepatu. Ada yang tidak pakai sepatu hari ini? Pakai sepatu semua ya? Oke. Selamat berarti ya? Yang ketujuh, meminta izin guru saat memasuki atau keluar dari kelas. Saya mau izin ke belakang, berarti nanti pamit izin dulu gitu ya. Sepakat tidak? Sepakat. Ada yang mau ditambahkan? Tidak. Ada yang menambahkan tidak? Tidak. Sepakat ya? Sepakat. Baik. Ini kemarin kita sebelum ke materi hari ini ya, kita kan pernah mempelajari tentang massa atom relatif dan massa molekul relatif, gitu ya. Masih ingat? Sama lalu? Masih ya? Masih. Oke. Kalau misalnya Ibu kasih satu soal, nanti ada yang menjawab begitu ya? Bisa ya? Bisa. Oke. Diketahui AR, massa atom relatif H itu 1. Kemudian massa atom relatif O-nya 16. Berapa massa molekul relatifnya? Kayak Diva, gimana? Jumlah atom dalam senyawa H2O 2 dan sejalan jumlah atom pada senyawa H2O itu ada hanya 1, O-nya hanya 2. 2, O-nya 1. Oke, terus massa molekul relatifnya berapa? Hanya 18. Oke, 18. Sepakat tidak dengan jawabannya Diva? Betul 18? Betul nggak 18? Betul ya? Oke, betul. Terima kasih Diva sudah menjawab. Betul ya? MlH2O itu adalah berapa jumlahnya? 6. Oke, gambar di depan adalah sendok yang jumlahnya 6. Gitu ya. Sekarang kalau Ibu tanya, satu lusin itu berapa buah sendok? 12. Kalau satu rim tahu ya, rim itu kertas itu pasti kan gitu ya. Nah, itulah yang akan dibahas hari ini. Itu ya anak-anak. Yang akan dibahas hari ini adalah mol. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang mol, tujuan pembelajaran hari ini adalah Ibu bacakan ya.
Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat memahami konsep hukum dasar kimia dan menerapkan konsep mol dalam menyelesaikan perhitungan kimia dengan tepat. Dalam hal ini, nanti pertemuan ini hanya difokuskan untuk memahami konsep mol. Gitu ya, jadi tujuan kita adalah hari ini apa? Memahami konsep mol. Gitu ya anak-anak? Baik. Sebelum kita lanjutkan, mari kita relax sebentar. Gitu ya, relaksasi. Kita mau duduk atau berdiri? Duduk atau berdiri? Berdiri ya. Nanti tekniknya menggunakan teknik tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Gitu ya? Bisa ya? Tarik nafasnya seperti kalian melakukan pendinginan pada saat PJOK kan pasti ada pendinginan ya. Tarik nafas, terus nanti buang nafas. Gitu ya? Tarik nafas, berhenti sebentar, terus buang nafas. Kayak gitu perlu dengan musik tidak? Perlu. Buku tangan ya? Ya silakan berdiri. Ikuti ya Bapak Ibu ya. Bentangkan tangan. Oke, sudah. Bentang ya. Tarik nafas. Oke, buang nafas. Oke, cukup. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sudah merasa apa? Relax belum? Relax banget. Sudah ada ngantuk ya? Sekarang perhatikan gambar yang ada di depan. Apa sih ini? Emoticon. Oh, emoticon. Kalau emonnya gambarnya seperti itu berarti menunjukkan apa? Senang. Senang ya? Senang ya ini? Senang. Boleh bilang ini sedih nggak? Dapat? Ini sedih? Ini apa? Senang. Oke, senang betul ya, senang. Terus yang ini? Marah. Tuh makanya apa yang jadi dikasih? Makanya merah. Kemudian ini? Sedih atau kecewa nih? Kecewa. Kecewa. Ini kecewa ya. Jadi nggak tahu ini kecewa karena apa. Terus yang keempat. Sedih. Itu ada air matanya berarti dia sedih. Oke, kalian sudah kenal ya berarti bagaimana orang yang sedang senang, kemudian marah, kemudian kecewa dan sedih. Kalau indikasi dari sedih itu pasti ada apa sih? Air mata. Gitu ya. Nah sekarang kalau ibu tampilkan seperti ini ada 4. Ada senang, marah, kecewa, dan lebaran. Bisa kan begitu ya? Oke. Nanti dari kalian sampaikan pilih yang mana emotnya, kemudian ungkapkan perasaannya. Gitu ya? Kayak sudah menentukan? Sudah ya? Oke, baik, siapa yang mau mengungkapkan perasaannya? Oke, Gia, silakan Gia. Saya lagi senang. Senang kenapa? Karena kan kemarin dari terus alhamdulillah bisa sekolah lagi, ketemu teman-teman lagi, belajar lagi. Apa dia? Iya. Kenapa dari nggak senang? Karena biasanya banyak, tambah banyak dari daripada sekolahnya. Sama teman-teman jadi bosan. Oh gitu ya? Apakah dari itu tidak bisa bertemu dengan teman? Sudah, terima kasih ya. Terima kasih Dea, Rizka, dan Gila. Nah sekarang kalau ini ada 2 emot. Yang satu sedih, yang satu senang. Pertanyaannya bukan seperti tadi. Pertanyaannya, ketika kalian melihat teman dengan ekspresi seperti ini, gitu ya, apa yang akan kalian lakukan? Ada yang ya, boleh Dava gimana? Jika teman saya dia memulai ekspresi sedih, saya akan menanyakan apa yang membuatnya sedih dan mengajak saja. Oh gitu ya. Terus kalau teman itu tetap sedih, enggak. Ini, kalian perhatikan motivasi ya. Ini video itu berikan video motivasi. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat. Kita tarik kesimpulannya apa yang menjadi yang disampaikan oleh Pak Habibie. Itu ya. Terdengar suaranya? Saya tidak pernah bekerja. Kalau orang berkata sama saya, Papi, kalau bisa begitu, mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, apa ada berarti ada jatuh. Jadi saya berhenti bekerja, saya masuk. Umur 80,
Kalau ditanya hari ini berapa? 90 kurang 10. Tapi ikut menikmati itu kisah yang diberikan oleh ayah saya yang bilang air yang jernih dan memberikan kehidupan kepada sekitar. Oke, sudah dapat kan? Tadi dibilang sama Pak ini. Ada yang bisa disimpulkan ya untuk motivasi hari ini? Apa itu Rizka? Ya. Kesimpulan dari video tersebut adalah kita harus menjadi orang yang disiplin, tekun, bekerja keras, dan menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ya. Ada lagi dari yang lain? Ryan barangkali? Ini kan Ryan? Ryan ngantuk ya? Ya. Tadi belum perhatikan video motivasinya kan? Ya. Apa yang kamu dapat? Apa yang bisa menjadi motivasi kamu? Cuma punya IQ tinggi atau tidak malas. Ya betul ya. Cuma punya IQ tinggi, tapi malas. Karena orang yang pintar itu kalah dengan orang yang tekun ya anak-anak. Jadi kalau misalnya dia punya kemampuan, tapi terus nggak tekun, percuma gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak punya kemampuan, tapi dia tekun, terus berlatih, pasti akan berhasil. Begitupun juga yang disampaikan Rizka, kita harus bisa disiplin. Apa lagi tadi? Ya, tekun, terus bisa bermanfaat bagi sekitar. Sama seperti apa? Air. Air itu bisa menghidupi sekitarnya. Itu ya. Baik anak-anak. Nanti di sini kita akan membahas mengenai konsep MOP. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Kemudian di sini kan semua sudah duduk dalam kelompoknya masing-masing ya. Ada kelompok visual, auditori. Karena memang kebetulan kelas ini yang auditori, visual, dan kinestetis hanya satu orang. Jadi Ibu masukkan yang ke dalam kelompok auditori. Itu ya. Nanti Ibu berikan materinya berdasarkan gaya belajar kalian. Kalau misalnya visual, nanti Ibu bagikan artikel. Kemudian nanti Ibu melalui WA group bagikan link komik bergambar itu ya, bergambar. Lalu yang yang auditori itu nanti Ibu berikan video. Itu bisa ya. Setelah kalian dapat materi, kalian nanti pelajari. Setelah itu kalian selesaikan LKPD yang Ibu bagikan. Bisa ya? Bisa. Ya, ada yang mau disampaikan dulu sebelum Ibu bagikan LKPD-nya? Tidak ada ya? Baik. Kamu bisa berbalik ke temanmu. Nanti ditulis nama kelompok dan anggotanya ya. Dengan bijak. Apa yang dipelajari hari ini silakan dibuka, itu jangan buka yang lain. Oke? Ibu berikan lewat WA group ya, bagian auditori. Kita explain dulu sebentar. Ya. Sini gimana? Duduk apa berdiri? Gini aja ya. Ya, Sebelum presentasi kita lakukan explaining biar tambah semangat. Pakai tepuk semangat ya. Ada yang sudah tahu tepuk semangat? Belum.
Semangat. Semangat, semangat. Yes. Loyo, loyo. No. Gitu ya. Bisa? Harus kompak. Kalau nggak kompak berarti nggak semangat kan? Itu ya. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Semangat, semangat. Yes. Loyo, loyo. No. Sekali lagi, lagi. Sekali lagi ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori 2 ingin Mol merupakan satuan hitungan untuk kimia. Seperti halnya jika satu mesin terdiri dari 12 buah, lalu seperti halnya satu bros terdapat 12 mesin, satu rim terdapat dengan 500 lembar, lalu satu kodi sama dengan 200 lembar air. Definisi dari mol sendiri yaitu suatu jumlah zat yang mengandung partikel zat tersebut sebanyak atom yang terdapat pada 12 gram atom C-12. Lalu nilai bilangan Avogadro sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, 1 mol tersendiri sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23. Artinya dalam setiap 1 mol zat mengandung 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Partikel di sini tergantung pada zat atom partikel tersendiri. Lalu hubungan mol dengan jumlah partikel yaitu jumlah partikel sama dengan mol dikali 6, Muatan matematis sedikit kita tayangkan di sini ya. Konsep mol itu tadi apa? Satuan apa? Satuan hitung dalam kimia. Nah, 1 mol itu setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23, artinya itu adalah 602 miliar triliun, gitu ya. Berarti angkanya banyak banget nolnya, ya kan? Miliar triliun. Kemudian bilangan 6,02 ini kali 10 pangkat 23 ini disebut dengan tetapan Avogadro. Biasanya diberi lambang L. Di sini nanti kita akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Yang kalian dapat apa, yang kalian rasakan bagaimana. Nanti silahkan operasikan handphonenya. Ibu kirimkan Padlet ya. Nanti kalian bisa tuliskan di situ untuk apa? Ada 2 pertanyaan. Nanti yang pertanyaan pertama itu kalian jawab, terus pertanyaan kedua kalian jawab. Dan jangan lupa dituliskan namanya. Itu ya. Pernah kan? Pernah ya Padlet? Sudah berkenalan dengan Padlet ya? Ibu kirimkan dulu melalui WA dulu. Oke, silakan. Ibu sudah kirimkan melalui WA group. Di situ ada 2 pertanyaan yang Ibu tampilkan di depan ya. Tuh, di situ ada yang pertama, apa yang
kalian dapatkan pada pembelajaran materi ini, khususnya adalah konsep mol. Kemudian bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran materi ini. Nah, nanti kalian di situ kan ada di bagian bawah ada tanda plus, itu diklik. Kemudian ada subjek, subjeknya dikasih nama ya, misalnya Gea. Terus baru bawahnya pertanyaan nomor 1 jawabannya apa, pertanyaan nomor 2 jawabannya. Silakan. Ini akan muncul di depan. Rizka menjadi lebih sebelum presentasi. Mulai. Nanti kita proses ya. Prosesnya nanti kayak kamu. Ada 5 soal. Alita, Anggi, Tiffany, ya berikutnya Lady, Nadia, Kesha, dan teman-teman pelajaran. Karisma, jadi lebih paham mengenai materi persamaan. Senang sekali. Alhamdulillah, semuanya senang ya? Tidak ada yang sedih kan? Anggi, pembelajarannya menyenangkan dan tidak bosan. Ilham Adik lebih paham tentang konsep pemasaran. Septimi, saya jadi lebih mengerti tentang konsep pemasaran. Dulu, nanti kalian tinggal memasukkan pinnya ya. Tercepat dan betul jawabannya. Oke, silakan masukkan pinnya 214-627. Ibu akan mulai kalau semuanya sudah masuk ya. Sudah semua? Topiknya apa itu? Ada yang belum masuk? Ini harus semua masuk dulu ya. 15. Ayo, masih ada 14 yang belum. Jumlah atau besi di dalam sepotong besi yang masanya 112 gram. Jumlah partikel ini. Jawabannya 1,24 kali 1000. Sudah? Berikutnya, pertanyaan keempat. 5,8 gram NaCl dilarutkan ke dalam 500 ml air. Konsentrasi larutannya dari pakai molaritas. Rizka ketiga. Devika kedua. Siapa
mengenai yang tadi ditanya teman-teman ya. Tadi kalau misalnya kita mau mencari mall jika bukan dalam keadaan SPP. Jadi pertemuan berikutnya kita akan membahas itu sama ya. Nanti biasanya Ibu nanti mengeserkan materi terlebih dahulu kalian belajar di rumah, kemudian nanti kita bahas bersama di sekolah. Mungkin doa. Ya, silakan Dafa. Untuk mengakhiri pembelajaran materi ini, akan kita berdoa. Baik, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fadilah Nur Salisatun dari kelas 10-3. Saya akan menyampaikan refleksi tentang pembelajaran konsep mall. Pembelajarannya sangat fleksibel sehingga mudah dimengerti oleh siswa, serta sangat seru dan menyenangkan, membuat siswa tidak merasa bosan dan jenuh di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin saya Citra Reva Juliana dari kelas 10-3. Nah, di sini saya ingin menyampaikan tentang pembelajaran refleksi kemarin mengenai materi konsep mall. Nah, pembelajaran kemarin menurut saya sangat menyenangkan sekali karena saya bisa mengetahui tentang konsep mall, saya bisa mengetahui tentang hitung-menghitung, dan mengetahui tentang rumus-rumus yang ada di konsep mall, seperti itu. Nah, pembelajaran dari konsep mall tersendiri itu melalui link Chrome, kayak seperti Kahoot, Padlet, yang tentunya tuh nggak bikin saya bosen gitu. Terima kasih.